adik-adik semua, kali ini Aka ingin bagikan pengetahuan Aka tentang trigonometri. Oke, pertama trigonometri itu apa ya? Trigonometri itu dia posisi XY yang ada pada kalau kita membuat lingkaran. Contohnya nih gini, kalau kita awal pertama kenal trigonometri nih, pertama pasti ada nih, dihafalin dulu nih. Sin 0, 0. Sin cos 0, 1. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Jadi ini kayak kebalikan gitu sin sama cos. Kalau sin tuh dari 0 sampai 90 tuh dia naik gitu ya grafiknya. Naik dari 0 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos tuh kebalikannya, dia dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi makin ke bawah, makin kecil. Nah, kenapa saya bilang tadi sin cos itu posisi suatu lingkaran gitu, x di suatu lingkaran yang jari-jarinya satu. Ini kalau kita lihat 0 kuadrat tambah 1 kuadrat berapa? 1 kan? 1 kan? Nah ini setengah kuadrat seperempat, setengah akar 3 kuadrat 3/4, tambahin 1 tuh kan. Jadi sin sama cos tuh dia kayak posisi lingkaran gitu. Terus setengah akar 2 kuadratin setengah akar 2 kuadratin setengah tambah setengah 1. Nah, oke kan? Jadi memang dia itu posisinya berada di dalam sebuah lingkaran, berada di lingkaran satuan kayak gitu. Kalau kita lihat grafiknya lebih detail gitu ya, 180 derajat nih posisinya ada di sini nih. Ini sin yang biru, cos yang merah. Habis itu kita lihat kalau sin tuh grafiknya bentuknya gitu. Ya, yang ini sumbu Y ini di 0 derajatnya nih. 0 derajatnya dia kalau sin tuh naik dari 0 ke naik. Nah, kalau cos tuh dari 1 dia turun kayak gitu. Gambarnya gitu. Nah, dari sini kan kita tahu nih, kalau cosnya minus sama cosnya ini sama aja kan, dia kayak simetri gitu. Kayak gini nih maksudnya. Kalau dia x-nya misalkan di sini sama x yang di sini, ketinggiannya dia sama kan. Oleh karena itu cos min x itu sama dengan cos x, itu kita lihat dari gambar gitu ya. Tapi kalau sin x itu, wah ini ada yang kurang nih, mohon maaf. Ini harusnya min sin x. Ini harusnya ada minnya. Min sin harusnya gitu. Sin min x, nah ini kan kalau dia naik, nah kalau yang sin itu dia malah ke bawah yang minnya. Jadi sin min x sama dengan min sin x itu. Setelah itu apa nih yang kita peroleh? Coba kalau kita lihat, kalau kurva ini, grafik sin ini kita geser 180 derajat, kita geser ke kanan nih. Jadi kita geser ke kanan 180 derajat, kita geser ke kanan. Akibatnya apa nih? Kalau kita geser ke kanan, artinya yang awalnya posisinya di sini dia jadi di 0 kan? Oke, artinya dia turun dulu. Turun dulu berarti apa? Sin x min 180 derajat itu sama dengan min sin x. X min 180 derajat itu artinya dia digeser sebanyak 180 derajat ke kanan. Nah, kalau sin x plus 180 itu artinya dia digeser ke kiri 180 derajat. Nah, dia kalau digeser ke kiri 180 derajat atau digeser ke kanan 180 derajat, tetap jadinya dia minus. Kan di ini kan, ini berarti digeser ke kiri 180 derajat, dia jadi di 0. Berarti dari 0 dia turun dulu. Nah, itu jadi minus dulu berarti. Kayak gitu. Nah, tapi kalau dibalik, nah ini apa nih? Kalau cos juga kayak gitu. Kalau digeser 180 derajat, dia jadinya dari bawah naik. Yang di sini dari bawah juga naik, kayak gitu. Jadi hasilnya cos x min 180 derajat sama dengan min cos. Tapi kalau dibalik, nah sin 180 derajat min x itu sama dengan sin x, karena kita punya ini tadi. Nah, sin min x kan sama dengan min sin x, kayak gitu. Jadi minnya hilang. Tapi kalau yang cos, ini cos min x sama dengan cos x. Jadi ini kalau dibalik 180 derajat min x itu
sama dengan min cos X juga gitu. Jadi nggak berubah jadi plus. Oke, kayak gitu. Terus, nah ini nih, kalau kita lihat, kalau cos digeser 180 derajat, digeser 90 derajat ke kanan. Berarti ini yang saya tandain hitam. Berarti kalau 180 derajat, yang hitam ini akan jadi ke 0 kan? Karena digeser 180 derajat ke kanan. Nah, kalau digeser ke 0 artinya apa? Dia jadi kayak sin, dari bawah naik dulu, dari 0 naik dulu, terus ke bawah. Kayak gitu. Makanya ini saya tulis cos X min 90 derajat itu sama dengan sin X. Nah, ini sebenarnya karena cos tadi ini bisa dibolak-balik, ini karena cos itu minus cos sama dengan cos minus X sama dengan cos X. Nah, ini sama juga, ini itu sama juga dengan cos 90 min X kayak gitu. Nah, terus yang sin juga gitu. Kalau sin kita geser ini ke kiri 90 derajat. Nah, ke kirian berarti ini kan 90 derajatnya itu di sini kan. Nah, kalau kamu geser 90 derajatnya ke kiri, jadi grafik cos kan. Awalnya di atas terus turun. Berarti sin X plus 90 derajat itu sama dengan cos X. Tapi bentuk ini kita bisa juga ubah. Ini bentuk ini X plus 90 derajat itu bisa kita ubah jadi apa? Sin. Nah, tadi pakai ini. Pakai yang ini. Ya, ini jadi sin 180 derajat dikurangi ini jadinya 90 derajat min X. Jadi kayak gitu. Jadi sin 90 derajat itu sama dengan cos X, cos 90 derajat min X itu sama dengan sin X. Nah, kerennya itu. Jadi kita cuma perlu ngafalin satu bentuk kurva, nanti kita pakai perubahan ini. Terus kalian juga harus ingat bahwa kalau sudah dua ini, dia itu akan balik lagi ini kayak gini kan. Kalau sin ini awalnya kalau sin ini yang saya hitamin, awalnya dia naik turun terus naik lagi set. Nah, dari sini dia akan balik lagi jadi kayak awalnya lagi kan, dia jadi naik lagi turun terus naik lagi. Nah, kayak gitu. Itu artinya itu periodenya adalah sebanyak 360 derajat. Jadi artinya setelah 360 derajat dia akan balik lagi ke X. Jadi bisa saya tulis kayak gini nih, sin 360 plus X sama dengan sin X. Nah, begitu juga yang cos. Cos 360 derajat plus X itu sama dengan cos X. Kayak gitu. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya apa nih? Nah, ini penjumlahan dua sudut. Apa nih? Cos sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, itu rumus kita. Nah, sekarang kita cari rumus yang lain. Kalau min berarti apa nih kalau min? Berarti kalau min kan sin A min B. Sin A min B kan berarti sama dengan sin A plus min B gitu kan. Nah, berarti sama aja kayak yang di atas kan, jadi plus kan. Jadi sin A terus cos min B ditambah cos A terus apa? Sin min B. Nah, kita potong di sinilah. Nah, berarti apa nih? Cos min B terus cos min B sama dengan cos B kan tadi kita ingat. Sin A berarti cos B. Nah, tapi sin B dia jadi min sin B. Jadi min cos A sin B. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sin
A cos B min cos A sin B. Nah, apa akibatnya ini kalau dua persamaan ini kita eliminasi? Kita lihat kalau ini misal tertambah, misalkan tambah sama yang atas, jadinya apa nih? Jadinya berarti kan cos A sin B nya hilang kan? Oke, jadi kita tambah jadinya sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. Nah, kayak gitu. Kalau dikurang sekarang, saya kasih tanda dulu. Oke. Nah, kalau dikurang gimana? Kalau dikurang berarti sin A plus B min sin A min B sama dengan 2 cos A sin B. Nah, kalian ingat itu. Jadi artinya apa? Kita dapat rumus sin A plus B plus sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. Sin A plus B min sin A min B itu sama dengan 2 cos A sin B. Itu harus kalian ingat-ingat. Nah, gimana itu kalau diketahui, kalau A sama B-nya ada. Gimana kalau kita punyanya yang kayak gini? Gimana kalau kita punyanya misalkan sin X tambah sin Y. Nah, gimana kalau kita punya yang kayak gitu? Jadi bukan A plus B, bukan A min B. Ya, ini sebenarnya sama aja. Jadi 2 sin A-nya jadi apa? A itu artinya penjumlahan dua sudut dibagi 2. Jadi X plus Y per 2. B-nya apa? B-nya pengurangan dua sudut dibagi 2. X min Y per 2. Nah, kayak gitu. Jadi sama juga ya. Ini berarti sin X tambah lagi kurang sin Y sama dengan 2. Nah, kalau min itu cosnya yang di depan. Jadi cos X plus Y per 2. Terus baru sin X kok plus lagi. X min Y per 2. Nah, itu diingat-ingat. Jadi semuanya itu kita ngafalin satu, terus kita lanjutin, turunin yang lain. Nah, ini yang sering banget digunain itu adalah kalau sudutnya rangkap. Kalau sudutnya rangkap maksudnya kayak gini. Sin 2A berarti sama dengan apa? Sin 2A berarti kan sama dengan sin A tambah A. Berarti kalau kita ini berarti punya cos B-nya jadi cos A, sin B-nya jadi cos A. Jadi sama dengan 2 sin A cos A. Nah, itu sudut rangkap. Kita harus hafalin bener itu ya. Oke. Nah, itu buat yang sin. Jadi kita udah dapat 4 rumus ya. Mana nih kita harus tandain nih. Ini 1, yang minus tadi ini 2, 3, 4, 5 ternyata. Oke. Lanjutnya, kalau cos kita punya itu cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, sekarang kalau min jadi gimana dong? Oke, kita coba. Jadi sama aja kayak tadi, cos A plus min B berarti sama dengan cos A cos min B
min sin A sin min B. Kayak gitu. Berarti dia sama dengan cos A, cos min B kan sama dengan cos B kan? Jadi tetap cos A, cos B, nggak berubah dari rumus yang awal. Tapi sin min B dia jadi min sin B, jadi plus. Plus sin A, sin B. Nah, jadi kayak gitu kalau cos min tapi malah tambah jadi plus. Itu harus diingat-ingat. Nah, ini cos A min B itu ya, biar jelas. Terus, nah sama kayak tadi aja sebenarnya prosesnya, dikurangi, ditambah gitu dapat rumus-rumus baru gitu. Nih misalkan tambah dulu. Kalau ditambah berarti jadi tambah ya. Oke. Cos A plus B ditambah cos A min B sama dengan, kalau ditambah yang hilang apa? Sinnya ya. Jadi 2 cos A cos B gitu. Terus kalau dikurang jadinya apa? Langsung aja saya tulis ya. Cos A plus B min cos A min B sama dengan, kalau dikurang berarti jadi min kan? Min 2 sin A sin B. Nah, kayak gitu. Sama kayak tadi. Gimana kalau nggak ada nilainya? Misalkan cos X tambah cos Y. Apa nih cos X tambah cos Y? Berarti sama dengan 2 cos. Nah, tapi A-nya itu pasti jumlah 2 sudut dibagi 2. 2 cos jumlah 2 sudut X plus Y per 2. Yang B berarti selisih 2 sudut bagi 2. Cos X min Y per 2. Gimana kalau min dengan sama ya? Berarti sama dengan min 2 sin X. Muat sin dulu, sin X plus Y per 2 terus sin X min Y per 2. Nah, jadi itu dia bedanya. Kalau cos plus cos itu jadinya cos. Jadi sama gitu, cos sin. Tapi kalau sin tadi kan sin cos, yang satu lagi cos sin. Kayak gitu. Gimana kalau sudutnya rangkap? Cos 2 ini berarti cos 2A berarti kan sama dengan cos A tambah A. Nah, cos A tambah A sama dengan apa? Berarti sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, oke, ini saya taruh bawah aja lah. Nah, tapi kan kita punya ini tadi cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi ini bisa kita ubah, cos kuadratnya kita ganti jadi 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Jadi dia bisa kita nyatakan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Oh, kayak gitu. Nah, bisa juga kita nulisnya jadi sinnya yang kita ubah. Jadi bisa juga sama dengan cos kuadrat A min 1 min cos kuadrat A. Jadi dia sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Nah, kayak gitu. Bebas kalian mau pakai yang mana. Tapi ini juga harus hafal, penting banget. Oke, selanjutnya habis itu
Nah, kita bisa ngerjain beberapa hal. Tan kalian pastinya udah biasa lah ya, tan. Nah, kita ingat nih, ada istimewanya nih. Kalau kita punya tan 1 berarti kan sama dengan tan 1 gitu ya. Derajatnya nggak usah saya tulis ya, maaf, males. Tan 1 berarti kan sama dengan, kenapa cos dulu? Sin 1 per cos 1. Gitu kan? Oke, kita simpen. Nah, kita lihat tan 89 langsung ya. Triknya tan 89 berarti kan sama dengan sin 89 per cos 89. Nah, tapi ingat, sin 89 kan sama aja dengan sin, saya tulis sin per cos dulu. Saya tulis sin per cos dulu. Jangan deh. Sin 89 kan sama aja dengan sin 90 min 1 per cos 90 min 1. Gitu kan. Nah, sin 90 min 1 berarti sama dengan cos 1. Dan cos 90 min 1 sama dengan sin 1. Nah, berarti kalau kita kaliin, artinya tan 1 kali tan 89 hasilnya sama dengan 1. Nah, artinya apa tuh? Tan 2 nanti juga gitu kan? Tan 2 kali tan 88 sama dengan 1. Kita pasang-pasangin. Berarti udah ya, hasilnya 1 ya. Nah, tapi jangan dulu pede. 1 sampai 89 kan ganjil, jadi ada yang nggak punya pasangan. Siapa yang nggak punya pasangan? Nah, yang nggak punya pasangan adalah tan 45. Kita cek tan 45 berapa? Tan 45 berarti kan sin 45 per cos 45. Nah, sin 45 sama cos 45 sama kan, setengah akar 2. Jadi ini juga sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya adalah 1. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana dengan ini? Apa nih triknya kayak gitu-gitu? Nah, misalin dulu nih. Kalau saya misalin dulu. Jadi cos pi per 1023. Oh iya, pi kalian belum ini ya, belum saya jelasin tadi ya. Jadi pi itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Jadi pi itu sama dengan 180. Kenapa hitam? Jadi ini merah biar jreng. Pi sama dengan 180 derajat. Kayak gitu. Jadi ini terus cos 2pi per 1023 cos 4pi per 1023 titik sampai cos 512pi per 1023 kurung tutup itu sama dengan A. Jadi hasil perkaliannya semuanya A gitu ya. Nah, triknya adalah kalian kaliin sama sin pi per 1023. Jadi kita kaliin jadinya, oke, saya langsung tulis aja ya di sini. Kaliin dengan sin pi per 1023. Nah, berarti ini sama dengan A kali sin pi per 1023. Gitu ya. Oke. A per sin
A kali sin pi per 1023 kita simpan dulu. Sekarang kita operasikan yang ini. Sin ini kan kayak sin A kali cos A kan. Nah ini berarti sama dengan, ini saya tunjukin, ini kan sama, sudutnya sama kan kayak sin A kali cos A ya. Berarti ini sama dengan setengah sin 2A. Itu kan. Karena sin 2A kan tadi sama dengan 2 sin A cos A. Ya udah kita tulis ini jadi sama dengan setengah kali sin 2. Setengah sin 2pi per 1023. Terus kali cos 2pi per 1023 kali cos 4pi per 1023 dan seterusnya sampai cos 512 pi per 1023. Nah, oke, ini kan sama lagi kan, 2pi per 1023 ini juga 2pi per 1023. Jadi ini setengah itu juga. Jadinya setengah kuadrat sin jadi 4pi per 1023 kali cos 4pi per 1023 titik sampai cos 512pi per 1023. Oke, nah kayak gitu terus kan, ini sama juga. Artinya nanti itu kita terakhirnya beroleh 1/2 pangkat 512 itu berapa? 2 pangkat 9 ya, 2 pangkat 9 ya. Jadi yang kita peroleh nanti adalah 1/2 pangkat 10 terus sin 1024 pi per 1023 gitu. Terus sama dengan kita tulis yang tadi A sin pi per 1023. Nah, 1/1024 ini sin ini itu kan sama dengan sin pi ditambah pi per 1023 kurung tutup gitu kan, dengan A sin pi per 1023. Oke, kalian ingat tadi 100 sin X plus 180 derajat sama dengan min sin X. Jadi ini kita coret. Mana dicoret? Ini. Jadi kita bisa coret ini. Oh, jangan dicoret, gini aja. 1/1024. Nah, ini jadi minus sin pi per 1023. Nah, gitu. Sama dengan A sin pi per 1023. Oke, jadi A-nya berapa? Ketemu kan? A-nya sama dengan min 1024. Oke, dapat. Nah, pendek ya ternyata. Kayak kekecilan hurufnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Pengalaman nanti ya. Oke, sekarang yang ini. Itu jadi gimana tuh? Kayaknya selisihnya 1-1 kan, 45, 46, 47, 48. Jadi saya tebak ini sin 1 ya. Oke. Kalau kita ini
Coba kita lihatlah. Sin 1 derajat per sin 45. Oke, yang atas kita hitung dulu. Sin 1 derajat itu bisa jadi sin 45 min balik 46 min 45 gitu kan. Pengurangan sudut sin jadi gimana? Sin 46 cos 45 min cos 46 sin 45. Nah, jadi gitu. Berarti kalau sin 1 derajat dibagi itu, saya tulis, berarti kalau sin 1 dibagi sin 45 sin 46, berarti hasilnya sama dengan cos 45 per sin 45. Jadi kotangen 45 min sin 45 bagi sin 45 coret, jadi tinggal kotangen 46. Nah, dengan cara yang sama kalian akan dapat sin 1 per sin 47 sin 48 itu sama dengan kotangen 47 min kotangen 48. Nah, kayak gitu. Dan seterusnya. Nanti dapat gitu terus. Dan yang terakhir itu. Yang terakhir sama gitu ya. Nulisnya kekecilan nanti kalau ditulis juga. Jadinya akan cot 133 min cot 134. Nah, berapa nih hasilnya berarti? Jumlahin semua nih. Kalau dijumlahin semua, berarti kan kita jumlahin yang ganjil. Jadi cot 45 tambah cot 47 tambah dan seterusnya sampai cot 133. Nah, habis itu ini nanti dikurangi sama yang genap. Kita jumlah ini dulu. Cot 47. Nah, saya curiga nih, 133 sama 47. Cot kita cari dulu. Cot 47 ya. Cot 47 berarti kan sama dengan cos 47 per sin 47 berarti sama dengan apa nih? 47 berarti sama dengan cos 180 min 133 per gitu aja ya, per sin 180 min 133. Nah, kelihatan kan ini cos 180 min 133 berarti min cos 133 per sin 180 min 133 berarti sama dengan sin 133. Jadi ini sama dengan terakhirnya ini sama dengan min cot 133. Oke, jadi saling menghilangkan kan, 47 133 terus berapa lagi, 49 131. Oke, habis lah ya, berarti tinggal cot 45. Cot 45 itu
1. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Yang apa namanya? Yang genap. Yang genap gitu juga. Berarti yang genap kan kode 46 ditambah kode 48 ditambah titik sampai kode 134. Coba kita lihat. Yang jelas 46 sama 134 iya kan? Bener kan? Cocok kan? Karena dia 180 min 46 134 itu. Oke. Jadi kita punya coret-coret ya. Jadi kita tulis saja contoh 46 tambah kode 134 ya sama dengan 0. Oke, semuanya dipasang-pasangin, berarti sisanya tinggal ada satu yang nggak punya pasangan, yaitu kode berapa? 90. Kode 90 berapa? 0. Oke, jadi kalau yang di atas tadi yang nggak punya pasangan tuh kode 45 yang sama dengan 1, yang bawah yang nggak punya pasangan kode 90 yang sama dengan 0. Jadi kalau ini ditotal semua, itu hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi benar ya, A-nya sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1 gitu. Sip. Nah, selanjutnya. Oke, kayak gini nih gimana kalau kayak gini? Kayaknya mirip-mirip juga deh. Coba kita lihat. Ini berarti kan sama dengan cos 1. Saya tulis pembilangnya dulu lah. Cos 1 min cos 61 per cos 1. Oke, kita bisa lihat jadi apa nih? Cos min cos. Ingatnya tadi cos min cos jadi apa? Cos min cos jadi sin. Jadi min 2 sin. Jadi ini sama dengan min 2 sin, sudutnya ditambah dibagi 2. Jadi berapa nih? 61 tambah 1 62 bagi 2 31. Terus sin, sudutnya dikurang bagi 2. 1 dikurangi 61 60 min 60 bagi 2 min 30. Oh, berarti dia bisa kita tulis juga jadi sama dengan 2. Oh, min 2 sama sin 30 habis kan, sin 30 setengah kan. Jadi ini sama dengan sin 31. Oke, apakah yang cos 2 juga gitu? Kita lihat. Pembilangnya berarti kan sama dengan cos 2 min cos 62 dibagi cos 2 sama dengan jangan lupa kan masih dibagi cos 1. Jangan lupa masih dibagi cos 1. Berarti yang ini sama kan, ini dikurangi yang kita hitung dulu lah, min 2 sin dijumlah 64 jadi 32 sin dikurang sama ya min 30 bagi cos 2. Jadi sama dengan sin 30 muncul lagi kan, 2 coret-coret min 2 sama sin min 2 sama sin min 30 coret jadi 1. Jadi hasilnya sin 32 per cos 2. Nah, sekarang gimana nih? Kita tulis semua coba. Oke, kita dapat polanya berarti. Kita tulis semua sin 31 per sin 31 per cos 1 terus dikali sin 32 per
sin 32 per cos 2 dikali, berarti lanjutannya sin 33 per cos 3 titik sampai yang terakhir ini 59. Jadi pernya cos 59. Atasnya berapa tadi? Atasnya kalau bawahnya 59, kalau bawahnya 3, ini sin 33. Jadi tambah 30. Oke, berarti atasnya bukan cos, tapi sin 89 per cos 59. Nah, gitu yang terakhir. Ini sama dengan ini kan yang atas sama bawah sama. Sin 89 kan sama dengan cos 1. Cos 59 sama dengan cos 31. Jadi atas sama bawah kecoret kan? Oke, ya jadinya 1. Oke, sip. Ya, mungkin materi buat kali ini sekian saja dulu. Nanti kalau ada permintaan lagi kita tambah lagi. Oke, terima kasih banyak. Selalu semangat, selamat belajar, stay safe everyone. Thank you.